Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Guntoro, NIM 7111-81200 dari kelas 5E. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara mengevaluasi atau menganalisa alat ukur skala abilitas menggunakan aplikasi WinStep. Di sini sudah terdapat data dengan konstruk yang terdiri dari item 1 sampai dengan item 20 dan ada total score. Di sini ada nomor identitas terdiri dari 1 sampai 20 responden. Nah, teman-teman juga bisa memasukkan data demografi. Di samping nomor identitas ini ada seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi WinStep-nya. Maka akan tampilannya seperti ini. Versi WinStep saya yang gunakan adalah 4.7. Nah, di sini saya akan menggunakan data berupa Excel, maka kita klik import. Nah, akan ditampilkan menu seperti ini, ada Excel, HR, SAS, SPSS, dan lain-lain. Kita klik Excel. Lalu di menu edit, kita diminta untuk mencari data atau file yang akan kita olah. Kita klik select Excel file. Nah, langsung muncul folder seperti ini, tapi biasanya yang defaultnya, yang biasanya di step itu ada di data C. Tapi langsung aja kita klik, data yang kita olah, klik open. Nah, maka akan muncul informasi seperti ini. Di sini ada 20 responden dan juga 22 variabel. 22 variabel ini yaitu terdiri dari nomor identitas, ada 20 item yang akan kita analisa dan juga store total. Jadi jika dijumlahkan totalnya ada 22 variabel. Selanjutnya ada item respon variabel, person label variabel, ada variabel yang berwarna merah ini. Tapi yang kita gunakan item respon variabel dan person label variabel. Yang ada variabel tidak usah kita gunakan. Untuk item respon variabel kita masukkan 20 item yang akan kita analisa. Kita blok, ke kanan langsung copy, langsung kita paste di item respon variabel. Nah, untuk person label variabel kita masukkan nomor identitas. Klik kanan, blok, langsung kita klik kanan, copy dan paste di bawah person label variabel. Oke, setelah semua data dimasukkan, maka langkah selanjutnya adalah kita klik construct WinStep file. Nah, maka ditujukan folder di mana kita menyimpan file Excel tadi. Kita beri nama bebas ya, tapi saya mau namakan abilitas. Oke, langsung kita save. Dan muncul hasil konstruknya seperti ini. Setelah berhasil memunculkan hasil konstruknya, maka kita tinggal close. Yang ini juga di close dan akan muncul di menu awal. Ada garis yang kedip-kedip hitam ini, kita tekan tombol enter satu kali. Maka akan ditujukan di folder. Langsung kita cari saja hasil konstruk yang sudah kita buat tadi. Oke, saya sudah simpan di skala abilitas foldernya. Ini sudah dinamai abilitas, langsung kita klik open. Lalu kita tinggal tekan tombol enter dua kali. Nah, maka akan muncul informasi seperti ini. Ini adalah resume yang pertama kali kita dapat setelah melakukan pengolahan alat ukur skala abilitas. Langkah selanjutnya kita ingin mencari summary statistiknya. Caranya yaitu kita klik output table, lalu kita klik 3.1 summary statistik, klik, maka akan muncul summary-nya. Di sini didapatkan informasi berupa inputnya yaitu 20 orang yang kita analisa dan 20 item yang akan kita analisa. Oke, di sini ada 20 orang yang sudah diukur. Nah, ternyata dari 20 orang ini person reliability-nya itu 0,47, sedangkan berdasarkan kita bandingkan dengan parameter retensi itu minimum sama dengan 0,7 atau di atas 0,7. Berarti bisa dikatakan person reliability-nya atau konsistensi dari orang yang mengerjakannya ini tidak reliable. Nah, selanjutnya kita ke 15 item yang diukur ini atau summary of 15 measured item ini. Item reliability atau konsistensi dari item-item pada alat ukur ini ternyata menunjukkan angka 0,78, berarti cukup reliable.
ini kenapa 15, harusnya kan 20. Ternyata di sini ada maksimum ekstrim score. Ternyata skornya ekstrim. Ini yang dibuang. 5 item ini ekstrim. Selanjutnya, jika kita gabungkan skor ekstrim yang 5 ini dengan skor 15 ini, ekstrim dan non ekstrim ini, maka jumlahnya kembali menjadi 20 lagi. Kemudian kita lihat item reliability-nya. Ternyata item reliability-nya jika digabungkan ekstrim dan non ekstrim menunjukkan angka 0,71, berarti lebih tinggi yang dibuang skor ekstrimnya, yaitu 0,78. Maka kita bisa ambil yang lebih tingginya, yaitu 0,78. Jadi walaupun kita menggunakan win step, 5 item ini berpengaruh. Jika kita masukkan atau kita buang, itu akan merubah reliability-nya jika kita olah menggunakan mesin. Oke, untuk melihat interaksi antara item reliability dengan person reliability, maka kita lihat Cronbach alpha-nya. Nah, Cronbach alpha-nya itu reliability-nya itu di angka 0,49. Berarti bisa dikatakan tidak reliable alat ukurnya. Jadi alat ukur ini tidak reliable. Cronbach alpha ini yang akan kita laporkan di format laporan yang akan diserahkan pas UTS atau pas UAS nanti. Oke, di sini untuk menganalisa alat ukur skala stabilitas ini tidak hanya membutuhkan reliabilitas saja, tapi juga kita membutuhkan tingkat kesulitan, model fit, dan daya beda. Nah, untuk menemukan itu semua, kita kembali lagi ke menu ini step. Tadi kita bermain di output table, lalu geser ke kanan, kita ke output file, klik, lalu kita cari item file e-file, klik. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Di sini kita minta filenya berbentuk Excel ya. Nah, kita klik Excel. Kolom heading kita tetap checklist ya. Kita membutuhkan subjudul dari konten-kontennya. Oke, langsung di sini ada convert numerical label to number. Kita checklist juga. Nah, perbedaannya jika di versi 3.7 convert numerical label to number itu tidak ada, tapi di versi 4 mah ada. Nah, lalu di bawah convert numerical ini, di bawahnya ada Excel decimal point dan Excel decimal koma. Nah, ini yang membedakannya adalah versi Office-nya. Versi Office di laptop kita apakah pakai yang point, apakah yang koma, daya ininya untuk membedakan ininya batasnya. Nah, coba cara ngeceknya, kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini di blank page, kita misalkan ketikkan 1.1,1. Nah, ini angkanya pindah ke kanan, dari kiri ke kanan, berarti bisa kita sebut ini numerical. Lalu kita ketik lagi 1.2. Ternyata tidak pindah ke kanan, masih tetap di kiri, berarti bisa kita sebut ini string atau teks. Oke, kita ketik lagi di sini 1,5 dan juga 1,4. Coba kita jumlahkan antara numerical dengan numerical. Oke. Nah, di sini ternyata bisa menjumlahkan 1,1 ditambah 1,5 hasilnya 2,6. Coba kita jumlahkan antara string dengan numerical. Apakah bisa? Ternyata hasilnya 1,4. Ketika dijumlahkan berarti yang ini string ini tidak bisa dijumlahkan dengan numerical. Jadi dapat disimpulkan bahwa laptop saya ini pembatasnya adalah koma. Karena di sini titiknya itu tidak bisa dijumlahkan. Oke, lanjut kita kembali lagi ke menu stepnya. Berarti kita pilih yang Excel decimal koma. Oke, setelah udah kita langsung klik OK. Kita tunggu, nanti akan ada Excel yang sudah kita minta tadi. Nah, sudah muncul di sini. Lalu kita buat 2 layer ya, antara template analisa, karena kita
kita akan nanti menggunakan template analisa yang sudah dibagikan. Oke, kita buka juga template analisa supaya kelihatan. Dan kita buka dulu template analisanya. Nah, di skalabilitas ini terdapat tingkat kesulitan, item fit, dan juga daya beda. Nah, tingkat kesulitan ini terdiri dari sangat mudah, mudah, cukup, sulit, dan sangat sulit. Nah, idealnya 5 pilihan itu ada gitu. Tapi untuk mendapatkannya sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tapi minimal ada kelompok item mudah, cukup, dan sulit. Untuk mudah bisa diwakili sangat mudah dan mudah, tapi untuk sulit bisa kita wakili dengan sangat sulit dan sulit. Nah, untuk item fit ini menceritakan data Excel yang banyak tadi ketika diproses dengan WinStep memiliki model yang fit dengan data yang aslinya. Nah, kemudian di daya pembeda ini, daya beda ini untuk melihat seberapa mampu item yang kita buat itu bisa membedakan siapa yang paham dan tidak paham, atau siapa yang mampu atau tidak mampu. Nah, di sini sudah diberikan formula. Nah, di sini masih rata sama sulit, tidak fit, fit, jelek. Dan sini ada keputusan. Keputusan itu nanti diisinya apakah digunakan atau diterima atau dibuang atau direvisi atau ditinjau. Nah, pertama-tama nanti ini kalau misalkan kita sudah masukkan datanya di sini ada measure, ada odd mean square, ada odd z standar dan PTMA. Nanti di sini bakal berubah instruksinya. Oke, langsung saja kita bagi 2 layer supaya lebih jelas. Oke, kita sudah bagi 2 layer ya. Kita masukkan measure. Bob. Di kanan, copy. Langsung kita paste di sini. Nah, di sini di tingkat kesulitan langsung berubah. Tadi di sini sangat sulit. Jadi ada sulit aja, ada mudah dan lain-lain. Nah, kemudian kita lanjut ke odd mean square. Mean square kita blok 1 sampai 20. Kita paste di template. Di odd mean square ternyata di sini juga berubah. Tadi yang banyak tidak fit, sekarang ada yang fitnya. Oke, di odd set standar kita juga copy. Kita pindahkan ke offset standar. Nah, ternyata offset standar juga tadinya fit juga semua, ternyata di sini muncul tidak fit. Oke, terakhir kita ke PTMA. Cari PTMA. Nah, ini dia. Kita blok dulu. Copy, lalu kita pindahkan ke PTMA. Paste. Oke. Nah, kita langsung fokus ke template analisanya aja. Oke, sudah didapatkan datanya dan di sini juga konstruksinya sudah berubah. Untuk menganalisanya biar lebih mudah, ini kita hide dulu ya teman-teman. Oke, kanan kita hide. Nah, kita lihat di item 1. Di item 1 ini tingkat kesulitannya itu sangat mudah. Mau odd mean square-nya fit, offset standarnya fit, dua-duanya fit. Namun daya bedanya itu jelek. Berarti jika jelek maka kita ini buang saja. Kita blok. Jika kita blok maka kita blok dulu.
beri warna merah. Maaf, diisi warna merah. Nah, ini jelek, berarti kurang membedakan ya. Jadi kita tidak masukkan. Untuk nomor 2, ternyata di sini tingkat kesulitannya sulit. Ternyata di sini dua-duanya fit dan sangat mampu. Nah, kita butuh item sulit nih, maka kita gunakan. Gunakan atau garis miring terima. Langsung kita ke item 3. Item 3 ternyata sangat mudah. Sangat mudah tapi tidak fit semua dan jelek. Berarti ini kita buang juga. Nomor 4 sangat mudah. Dua-duanya fit, namun daya bedanya jelek. Berarti kurang membedakan. Kita buang juga. Lagi warna merah lagi. Oke, item nomor 5 ternyata sangat sulit, tapi dua-duanya fit dan juga sangat mampu. Berarti kita butuh sangat sulit nih. Kita gunakan. Oke, kita masuk ke item nomor 6. Ternyata di sini tingkat kesulitannya sangat mudah, fit, tapi jelek. Nah, kurang membedakan ya. Jadi kita buang juga. Blok. Langsung warna merah. Yang nomor 7 sangat sulit. Fit, dua-duanya fit dan sangat mampu. Sangat sulit sudah ada, tapi ada lagi sangat sulit. Kita gunakan saja. Nomor 8 sangat mudah, fit dan juga tapi jelek. Sangat mudah itu masih belum ada ya. Ini juga blok juga karena jelek gitu. Wah. Nomor 9 sangat sulit, fit sangat mampu. Wah, sudah ada 3. Tapi ini sangat mampu. Wah, bagus semuanya. Item nomor 10 sangat mudah, fit jelek. Kita buang juga. Kita blok. Oke, item nomor 11 ternyata ini mudah. Tidak fit, tidak fit, ininya fit dan sangat mampu. Oh, kenapa nih? Kenapa ada di outline square-nya tidak fit? Nah, ini ada kemungkinan pesertanya dalam menjawab pertanyaannya ini guessing atau nebak dan ada juga yang kebetulan betul. Nah, ini sangat mampu membedakan. Berarti item ini bisa mengetahui yang bisa mengerjakan berarti jawabannya benar. Kalau misalkan yang nggak bisa mengerjakan jawabannya salah, membedakan. Berarti ada kemungkinan karena di sini tidak fit, ada kemungkinan guessing. Berarti kita lihat lagi, tinjau lagi di item sebelah sini apakah itemnya kepanjangan atau kurang spesifik atau kurang jelas. Dan kita lihat lagi kalau ada kita revisi. Berarti di sini kita kuningkan karena kita akan meninjaunya. Ini jauh. Digunakan atau dibuang. Kemudian nomor 12. Nomor 12 ternyata sangat mudah, tidak fit, tidak ininya fit, tapi jelek. Kurang mampu membedakan. Ya udah kita buang juga. Buang. Terus item nomor 13 sangat mudah, fit tidak mampu.
Ini juga nomor 14 juga tidak mampu, sampai 16 juga tidak mampu. Jadi tidak mampu membedakan nih mana yang pintar, mana yang mampu, mana yang nggak mampu, sampai mana yang nggak pintar. Ya udah kita blok aja semuanya, merahin semua dari 13 sampai 16. Ini nggak ada yang mampu nih bedain nih. Itu blok aja merah deh. Buang, buang, buang. Oke, tinggal 17 sampai 20. Item 17 kita lihat. Ternyata tingkat kesulitannya sangat sulit. Fit cukup mampu. Sangat sulit, ini sudah terlalu banyak ya. Ada 3 ditambah ini jadi 4. Oke, sangat sulit. Berarti kita terima aja, cukup mampu. Item 18 ini mudah. Fit sangat mampu. Nah, di sini masih yang mudah itu belum ada. Oke, baru satu yang mudah. Gunakan. Nah, ini ada nomor 19 atau item 19 ini sulit, tidak fit, sangat mampu. Kenapa ini? Ini perlu ditinjau lagi. Dua model fitnya ini tidak fit, tapi di sini sangat mampu membedakan. Jadi perlu ditinjau lagi. Tinjau atau review. Apakah digunakan atau dibuang? Kita kuningkan. Nanti ditinjau. Nanti kalau yang ditinjau itu dilihat apakah itemnya ini kepanjangan pertanyaannya atau kurang spesifik atau persebaran datanya kurang bagus. Nah, item nomor 20 ternyata di sini mudah, tingkat kesulitannya dua-duanya fit dan cukup mampu. Nah, berarti yang mudah ada 2. Gunakan. Oke. Jadi dapat disimpulkan dari tingkat kesulitan item fit daya beda. Nah, dari tingkat kesulitan dulu deh. Dari tingkat kesulitan yang sulit itu satu ya, yang sangat sulit itu ada 4. Berarti ada juga yang ini yang perlu ditinjau lagi, atau diterima atau tidak yang sulitnya. Berarti terlalu banyak item yang sangat sulit, dan yang sangat mudah itu tidak ada yang sangat mudah, hanya mudah. Nah, dan juga tidak ada item yang cukup, karena minimal dalam suatu alat ukur abilitas itu ada sangat ada mudah, cukup, sulit. Nah, mudah itu bisa diwakili oleh sangat mudah dan mudah, dan sulit cukup dan juga sulit itu bisa diwakili oleh sangat sulit dan sulit. Nah, di sini ternyata soalnya itu kurang bervariasi. Butuh item cukup. Item cukupnya ini tidak ada yang tingkat kesulitannya cukup. Kita lihat daya beda. Daya beda ini sangat mampu, sangat mampu, sangat mampu. Banyak yang kurang membedakan ya. Yang bisa membedakan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang dapat membedakan. 7 ini yang ini dapat 9 ya kalau misalkan ininya diterima atau dibuang, karena di sini nggak ada item pertanyaannya, jadi kita nggak bisa meninjaunya. Oke, itu aja sih paling yang ini kurang di item cukupnya gitu. Tapi untuk reliabilitas skala atau skalabilitas ini tidak reliable karena di bawah 0,7. Kita lihat di sini. Nah, Kronbach alpanya 0,49. Berarti ini tidak reliable, harusnya minimum 0,7 atau di atas 0,7. Jadi kesimpulannya alat ukur ini tidak reliable dan tingkat kesulitannya tidak ada item yang cukup sehingga tidak memenuhi kriteria minimum. Jadi perlu dibuat item pertanyaan yang cukup untuk mengukur tingkat kesulitan cukup.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jika ada yang ingin memberi masukan, komen atau tanggapan bisa diketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.